Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Yani Cahya Lifestyle. Nah, kali ini saya membuatkan video khusus untuk request dari teman YouTube Yani Cahya Lifestyle, yaitu Bapak Wawan P, mengenai psikologi trading forex. Bagi Bapak Ibu yang juga memiliki pertanyaan, bisa diajukan ke saya dan saya akan mencoba menjawab lewat video-video saya. Bapak Ibu, psikologi forex saya bagi menjadi 3 hal, yaitu psikologi masa lalu, psikologi masa kini, dan psikologi masa depan. Tetapi intinya hanya satu, yaitu bisnis trading forex adalah sebuah bisnis yang melatih kekuatan batinia kita. Jauh lebih banyak latihan batinia ini dalam bisnis trading forex dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lainnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu sangat menarik sekali pembahasan kali ini ya. Jadi harap dilihat video ini sampai selesai. Tetapi jangan lupa sebelumnya like, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Yuk kita simak lebih lanjut video ini. Berbicara mengenai psikologi forex memang tidak bisa sederhana. Kalau kita lihat di Google, banyak artikel edukasi yang membahas mengenai pentingnya psikologi trading forex. Bahkan dijelaskan bahwa psikologi trading forex ini memegang peranan penting untuk kesuksesan dalam trading forex. Ya, 80% kesuksesan trading forex ditentukan oleh bagus tidaknya psikologi forex itu. Namun kebanyakan bahasan mengenai trading forex tersebut hanya berkutat pada lapisan luar saja dan pada psikologi masa kini. Yang saya maksud masa kini adalah ya saat sekarang kita trading itu ya. Misalkan jangan serakah, itu banyak sekali ya edukasi yang mengatakan Anda kalau mau jadi trader jangan serakah. Oh, sudah tahu ya, banyak member yang datang ke tempat saya, kemudian mereka sendiri berkata kepada saya, "Bu, kalau pengen sukses trading nggak boleh serakah ya?" Iya Bu, saya jawab seperti itu. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang serakah. Kemudian bersabarlah. Kenyataannya masih banyak orang yang tidak sabar. Walaupun dia sudah tahu bahwa trading itu harus sabar. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa? Apakah yang mendorong mereka sehingga mereka selalu serakah dan tidak sabaran? Kemudian ada yang mengatakan pakailah MM, money management, MM, modal management yang benar. Ikutilah trading rule atau trading plan. Nah, kalau trading manual kan harus punya trading rule atau trading plan-nya. Kemudian jangan gede-gede kalau pakai lot. Ya. Namun dengan edukasi demikian, benarkah pertanyaan saya ya? Para trader-trader tersebut pasti bisa mengikutinya. Jawabannya belum tentu. Walaupun trader sudah tahu aturan trading, mereka sudah tahu jangan serakah, harus sabar dan lain-lain. Namun tetap saja tidak bisa. Ini yang namanya psikologi trading forex. Psikologinya sedang terganggu. Nah, apa penyebabnya? Pada bahasan kali ini saya ingin masuk dalam sudut pandang yang lain, Bapak Ibu, yaitu pemberesan psikologi masa lalu terlebih dahulu. Kalau masa lalu kita beres, maka masa kini pun bisa beres. Jadi yang menentukan masa kini adalah masa lalu kita. Nah,
Berbicara psikologi masa lalu, saya ingin memberikan satu sharing saya, yaitu mengenai 3 hal psikologi masa lalu, ya, yang mempengaruhi. Apa itu? Pengaruh lingkungan, pengaruh keadaan kita pribadi, ya, dan mindset. Pengaruh lingkungan adalah ketika seorang trader memiliki lingkungan yang negatif tentang forex, ya, entah itu teman-temannya, entah itu orang tuanya, keluarganya, ya, maka akan berpengaruh pada mindsetnya dan perilakunya, ya, untuk ke depan ketika ia menjadi seorang trader. Juga keadaan trader itu sendiri secara pribadi di masa lalunya. Mungkin kondisi lingkungannya positif, tetapi dia punya pengalaman buruk, ya, di masa lalu. Akhirnya dia memiliki mindset yang negatif, ya, yang punya perilaku yang negatif, yang tidak sesuai dengan psikologi forex yang seharusnya. Maka hal tersebut akan membentuk perilaku trading di masa kini, ya, yaitu pada masa dia melakukan trading tersebut. Dan hal ini, kalau masa kini psikologinya buruk, maka menentukan keberhasilan trader di masa depannya. Susah untuk sukses. Jadi Bapak Ibu, yang terpenting adalah pemberesan secara psikologi untuk masa lalunya dulu, ya. Kalau sudah terlanjur memiliki masa lalu yang negatif, psikologi yang buruk di masa lalunya, maka harus dibereskan dulu sebelum dia melakukan trading forex di masa kini, sehingga psikologi masa kininya jauh bisa lebih baik, bahkan sangat baik di masa kini, dan akan membangun kesuksesan, ya, untuk masa depannya. Karena kalau sudah beres masa lalu kita, barulah akan membentuk perilaku trading yang sehat dan akan menghasilkan hasil trading yang sukses. Yang dimaksud hasil trading yang sukses itu adalah hasil trading sesuai dengan harapan-harapan Anda, ya, karena kesuksesan masing-masing trader itu tergantung target pribadi demi pribadi. Sebagai contoh Bapak Ibu, Pak Budi berasal dari keluarga kaya raya. Mulai dari bayi lahir sudah kaya. Nah, tetapi ayahnya bangkrut Bapak Ibu. Sewaktu ia kecil ternyata ayahnya ini penjudi. Kayanya itu dari judi. Dan akhirnya bangkrut. Ayahnya memiliki konsep bahwa kita harus mendapatkan uang itu cepat. Dia kalau cari uang lama-lama itu nggak sabaran. Pokoknya cari uang harus cepat. Sekalipun itu harus mengorbankan semua hartanya. Ya, kayanya mendadak, tapi miskinnya juga mendadak. Itu sudah biasa. Jadi Pak Budi mengalami kehidupan sebentar kaya, sebentar miskin, sebentar kaya, sebentar miskin. Tetapi hasil akhirnya waktu itu kebetulan miskin. Nah, mental yang ditularkan oleh ayahnya itulah yang membangun Pak Budi menjadi seorang trader yang memiliki satu kebiasaan, yaitu berjudi. Jadi trading dianggap judi. Setelah ia dewasa, ya, ternyata hidup lingkungannya, teman-temannya itu juga beranggapan bahwa trading itu judi. Sampai sekarang pun saya masih sering didatengin dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua dari saya. Kemudian dia tanya, dia pengen sekali trading, tetapi dia tanya, ini judi tah? Nah, ini judikah? Dia tanya seperti itu, ya, bukan judika penyanyi Bapak Ibu. Nah, banyak dari mereka itu yang melakukan trading forex dan menganggapnya berjudi itu gagal, bahkan bangkrut, karena mereka itu sifatnya adalah bertaruh, ya, bukan berbisnis tapi bertaruh. Nah, sedangkan Pak Budi itu memiliki
keinginan untuk selalu balas dendam ya pada forex ini sama seperti ayahnya. Ayahnya itu kalau sudah kalah dalam berjudi, dia itu mempertaruhkan semua hartanya, balas dendam, berusaha bagaimanapun juga harus menang. Nah, itulah sifat judi ya. Dan orang yang sifatnya judi, gambling itu sangat tidak takut rugi. Dia tidak sayang loh dengan uangnya. Ya, bukan berhati-hati, tetapi justru malah serampangan dalam melakukan apapun ya yang berhubungan dengan uang. Hatinya selalu panas, selalu ingin menang. Bahkan Pak Budi sempat menghabiskan 1 mobil ya untuk bertaruh dalam trading forex. Untung rumahnya belum dijual dan ia segera sadar. Nah, itu Pak Budi pun mulai berkelana ya, cari guru A, guru B. Tetapi karena ia tidak menghargai forex ini sebagai sebuah ilmu ya, maka ia hanya mencari guru-guru yang gratisan. Dia merasa sayang untuk mengeluarkan uang sebagai investasi untuk pendidikan trading forex ya. Dia belajarnya tidak serius. Ia hanya mencari siapa sih yang barusan menang, yang profitnya gede, dia cari ya. Dia maunya yang gratis. Karena dia berpikir lebih baik uang saya ini untuk modal daripada untuk belajar. Sampai satu ketika ia pun berhenti dan mengambil keputusan untuk membenci forex. Ada loh yang seperti ini. Karena justru dengan forex ia semakin terjerat hutang dan masa depan forex pun suram bagi dia. Ya, kemudian dia mulai menutup diri terus-menerus, nggak mau sama sekali. Ya, ini baru bisa berubah ketika ada orang yang bisa membuktikan bahwa dengan trading forex itu bisa sukses. Kemudian dia mau belajar. Nah, itu aja ya kunci agar orang-orang seperti ini bisa berubah. Nah, itu contoh kisah dari Pak Budi. Ya, misalkan kalau dia bertobat dari cara tradingnya seperti itu ya dia bisa berubah. Tetapi kalau dilanjutkan lagi sampai akhirnya dia menutup diri, ya itu sudah tidak ada jalan lain lagi, Bapak Ibu. Orang yang banyak hutangnya, pasti trading forex-nya itu juga terganggu. Ya. Wah, bawaannya itu berani. Kecuali orang tersebut banyak hutang, tetapi dia mau sungguh-sungguh mempelajari trading forex ini sebagai sebuah bisnis, itu beda. Ya. Tetapi yang didorong dengan cepet-cepetan untuk membayar hutang, maka tradingnya bisa ngawur. Ini mempengaruhi psikologi. Jadi masa lalu di mana orang tersebut punya banyak hutang akan mempengaruhi masa kini, yaitu style tradingnya. Ingin profit cepat, ingin profit gede, ya. Ini sudah bukan rahasia umum lagi, Bapak Ibu. Saya menemui banyak member yang gopoh, orang Jawa bilang itu gopoh itu apa ya? Pengen cepet, nggak sabar banget ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian saya tanya kenapa, saya pun memberikan satu konsultasi sama dia, tanya jawab, saya coaching dia. Akhirnya ngaku ternyata uang ini modalnya hasil dari hutang, dan itu harus cepet banget, tidak diatur dari awal. Boleh nggak trading dengan hutang? Saya tidak mengatakan boleh atau tidak, karena saya tidak mempunyai background modal trading dari hutang. Saya modal trading itu dari jualan software, bukan dari hutang. Saya mau bekerja keras, ya. Nah, kalau dari hutang ya saya pikir ya ada juga orang yang berhasil, tetapi harus dimanajemen ini dengan baik. Itu kasus khusus, Bapak Ibu boleh konsultasi dulu dengan saya kalau mau hutang, ya. Kemudian Bapak Ibu mau trading sebagai modal itu seperti apa, tidak boleh sembarangan, nanti bisa malah jatuh tertimpa tangga ya, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Lain ceritanya dengan Pak Andi. Sejak kecil Pak Andi diajari oleh orang tuanya untuk rajin menabung. Jadi dia sudah sejak kecil itu menghargai yang namanya uang, tidak boros ya, sayang terhadap uang. Mau keluar uang dia sayang, jadi ditabung.
Ya, ini sudah menjadi kebiasaan Pak Andi. Kemudian setiap kali ia ingin sesuatu, ayahnya selalu mengajarkan untuk membantu orang tua terlebih dahulu dalam hal tertentu. Barulah ia diberikan hadiah keinginannya. Ya, Pak Andi sudah dilatih sejak kecil untuk sabar mendapatkan keinginan itu. Selalu ada prosesnya terlebih dahulu untuk kita bisa mendapatkan keinginan itu. Ya, harus ada upaya, ya. Jadi tidak semata-mata ingin ini langsung ada, ingin itu langsung ada. Nah, ketika dewasa, suatu saat ia tertarik dengan trading forex. Ia pun banyak belajar trading online. Dan mulailah ia mencoba trading dengan demo account. Nah, ketika ia mengalami kesulitan, ia pun belajar pada master trading yang terbaik. Karena ia tahu berbayar pun tuh nggak apa-apa. Harga sebuah ilmu ini sangat mahal. Dia menghargai, ya. Kemudian saat ada temannya yang bangkrut di forex, ia tidak semata-mata menerima mentah-mentah kemudian negatif dengan forex, tidak. Kenapa? Karena dia sudah belajar, sudah banyak berkumpul dengan master-master, akhirnya mindsetnya terbuka. Ia tahu bahwa trading forex ini bagus. Kenapa temannya bisa bangkrut? Nah, ia mencari tahu penyebab temannya bangkrut. Ya, Pak Andi membuka pikirannya untuk hal-hal yang positif tentang forex. Ternyata temannya bangkrut ya karena gangguan psikologi tersebut. Ya, ia banyak mengikuti edukasi, yang jelas ia positif dengan trading forex dan mulai mempraktekkan ilmu-ilmu yang diajari oleh gurunya. Ya, trading dengan trading plan yang baik. Kalau trading manual kan harus memiliki trading plan yang baik, merancangkan cara trading yang baik, ya. Dan ia pun profit konsisten, sehingga 3 tahun kemudian ia pun mendapatkan keuntungan yang hampir 500%. Loh, ini sangat keren sekali. Jadi berbeda antara Pak Budi dan juga Pak Andi. Apa perbedaannya? Ya, apa kunci rahasianya Pak Andi? Ya, ini hanya perbedaan latar belakang, psikologi masa lalu tentang trading forex dan juga ya histori kehidupan secara pribadi antara mereka itu berbeda. Tetapi ada kuncinya, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Walaupun Bapak Ibu mempunyai histori ya, psikologi trading masa lalu yang tidak bagus, ya, tetap bisa berubah. Kuncinya adalah Pak Andi ini mau membuka pikirannya untuk menerima masukan-masukan. Ia banyak belajar dari sumber yang benar dan berani membayar harga sebuah ilmu. Kemudian ia juga mengkomparkan berita-berita yang negatif tersebut, ya. Dan dia tahu, dia mencari sumber yang benar. Akhirnya bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Mana berita-berita yang hanya hoax. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Ia positif terhadap forex. Ia yakin terhadap forex. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan berkecil hati. Walaupun mempunyai histori yang tidak bagus tentang forex, hari ini juga Bapak Ibu silahkan meniru Pak Andi. Yang paling penting itu jangan blog, ya, jangan bikin blog. Saya tidak suka forex. Ada orang cerita forex pokoknya nggak mau mendengarkan. Nah, itu bikin blog terhadap pikiran bawah sadar kita sendiri. Sehingga tidak ada kesempatan yang baik pun, ya, yang bisa Bapak terima dari trading forex ini. Karena Bapak Ibu sudah blokir hal-hal mengenai forex. Ketika kita melakukan apa yang Pak Andi lakukan, maka keyakinan terhadap forex akan semakin kuat. Lalu oleh karena pengetahuan tentang forex tersebut sudah benar, maka kita bisa dengan mudah melakukan trading di masa kini. Baik tradingnya melalui manual, ya, maupun dengan autopilot atau robot forex, ya. Kalau melalui manual, Bapak Ibu bisa melakukan trading dengan trading plan yang baik sehingga akhirnya profit konsisten. Demikian juga jika menggunakan robot autopilotnya, ya, gunakan autopilot MTD karena kami sudah berpengalaman dan autopilot MTD itu memberikan profit yang konsisten. Bapak Ibu, saya berbicara secara umum dulu. Trading plan itu dibuat dan harus baik. Jika belum sempurna, ya,
misalkan masih ada kekurangan di dalam trading plan kita bisa perbaiki secara bertahap melalui proses upgrade. Dari mana? Ya, dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu jalani. Ya, permasalahannya apakah kita bisa mengikuti trading plan itu, Bapak Ibu? Apakah kita bisa sabar juga menantikan mana yang saya upgrade, mana yang kiranya kurang efektif? Itu butuh waktu, butuh proses. Jika kita menjadi Pak Andi, pasti kita bisa mengikuti. Kenapa? Karena mindset kita sudah benar, psikologi trading kita sudah benar, ya. Karena di dalam trading plan itu ada yang namanya money management, modal manajemen, tata cara, batasan-batasan kerugian, bagaimana persentase profit yang dihasilkan, strateginya dan lain-lain. Itu yang harus kita taati. Karena trading plan ini adalah undang-undangnya trader. Ya, di dalam trading plan itu mengandung kesabaran, tidak boleh serakah, jangan balas dendam dan lain sebagainya. Ya, kalau Pak Andi kan bisa menjalani dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa menjalani dengan baik? Yaitu ketika psikologi masa lalu kita bisa beres semua, Bapak Ibu. Nah, kuncinya untuk membereskan, kita harus tahu dulu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang boleh dan mana yang tidak. Hanya satu caranya, yaitu banyaklah kita menginput info-info tentang trading forex. Banyaklah kita baca, jangan yang negatif. Nomor satu, Bapak Ibu harus tahu bahwa trading forex itu baik. Trading forex itu bukan judi. Yang melakukan trading forex itu seluruh dunia. Ini bisnis halal, ya. Ini bisnis beneran. Bukan money game, bukan abal-abal. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menerima satu hal ini, baru kemudian Bapak Ibu carilah informasi-informasi yang positif tentang trading forex. Kalaupun ada informasi negatif yang masuk, ya, dalam diri Ibu atau Bapak, nah silakan Bapak Ibu mulai compare. Kenapa orang ini bisa seperti ini? Kenapa orang ini bangkrut? Kenapa orang ini rugi? Ya, kenapa produk robot ini jelek, kok bisa membuat orang bangkrut? Kenapa strategi trading ini kok tidak efektif? Nah, itu dikomparkan dulu. Ya. Nah, setelah dikomparkan barulah Bapak Ibu bisa mulai terang. Ya. Pandangan kita mulai terang, oh ternyata forex itu seperti ini. Ternyata forex itu bagus dan saya harus belajar. Nah, akhirnya itu membentuk atau merubah, ya, psikologi masa lalu yang negatif menjadi positif dengan pengertian yang benar. Baru Bapak Ibu bisa praktek dalam trading masa kini, ya, dan menjalani psikologi masa kini dengan baik. Tetapi jangan lupa ini juga berpengaruh, ya, dalam hal mewujudkan perilaku yang positif juga yang ada hubungannya dengan trading forex. Perilaku sehari-hari. Nah, ini juga akan sedikit saya bahas, Bapak Ibu. Contohnya adalah ketika saya berkomunikasi dengan calon klien di WA. Hanya dari WA saja saya sudah bisa sedikit mengambil kesimpulan walaupun belum 100% benar. Sifat mereka itu beda-beda. Tujuan mereka itu adalah trading dan mendapatkan profit, ya, dengan autopilot MTD kami, ya. Nah, ada yang tanya A B C D E F G, ya. Kemudian ada yang janji A B C D E F G. Oke, Bu, saya gabung. Ya, seperti itu. Ternyata tidak ditepati, ya. Kemudian ada yang tanyanya A B C D minta dijawab dengan cepat. Nah, ketika saya jawab atau bahkan saya kembali bertanya sesuatu, WA-nya cuma dibaca saja. Ya, itu tidak masalah sih buat saya, ya sudah biasa karena saya melayani banyak orang. Tetapi sebagai seorang trader itu tidak bisa, karena trader itu harus disiplin. Ya, disiplin menghargai waktu, kemudian juga dia harus tepat sasaran. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini sebaiknya itu dihilangkan dalam sikap sehari-hari. Ini bukan sikap trader. Ya, kalau kita kepengen dijawab orang, tetapi kalau ada orang bertanya kita tidak menjawab,
Ya, ini menunjukkan bahwa keegoisannya sangat tinggi sekali. Jadi kalau butuh dia minta-minta tolong, tetapi kalau misalkan orang lain yang butuh jawaban selama itu dia merasa tidak penting, dia juga tidak mau jawab. Tidak boleh Bapak Ibu. Dalam trading forex tidak boleh ada keegoisan, ya. Karena kalau kita egois, itu artinya itu bisa kita gambarkan ya dengan ketika kita ingin profit. Selalu kita ingin profit dan kita mengabaikan yang namanya loss. Kita tidak mau sama sekali ada yang namanya loss. Tidak bisa. Karena harus berimbang hidup ini, ya. Dalam bisnis pun itu selalu ada perimbangan. Tidak ada ceritanya orang trading itu selalu profit. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengerti ya hukum profit dan kerugian ini, ya, kemudian Bapak Ibu bisa mengimbangkannya, ya, sehingga profit kita jauh lebih besar, tetapi tetap bisa menerima kerugian, maka hal ini adalah wajar sekali dalam trading. Ke depan kita akan sukses dalam trading forex ini, ya. Juga harus tepat waktu yang namanya seorang trader. Kalau janji ya harus ditepati. Karena kalau kita tidak menepati itu berarti ada keraguan-raguan dalam diri kita. Ya, mungkin sudah ingin gabung tapi masih ragu-ragu, tidak bisa. Orang yang pengen sukses itu harus ada keyakinan. Dalam trading forex pun harus ada keyakinan, Bapak Ibu. Itu hanya contoh saja. Tapi intinya Bapak Ibu, jangan remehkan sikap kita sehari-hari. Dan juga jangan remehkan masa lalu kita juga. Jika ada yang dirasa mengganjal tentang masa lalu kita di dunia trading dan rasanya ini menghambat, maka bereskan dulu. Cara termudah selain terapi hipnosis, ya, terapi pikiran bawah sadar, tetapi kali ini saya tidak membahas mengenai hipnosis atau pikiran bawah sadar, ya. Cara termudahnya selain itu Anda bisa lakukan dengan cara mengcompare, membandingkan. Misalnya ada yang berkata forex itu judi, coba bandingkan dulu jawaban-jawaban dari beberapa orang, ya, secara ilmu ya yang benar gitu. Anda bisa cari ya edukasinya di Google, cari apakah benar sih forex itu judi, cari jawabannya. Nah, ketika Anda menemukan jawaban itu merupakan satu kekuatan untuk merubah mindset Anda di masa lalu yang salah. Ya, jika ada yang mengatakan bahwa trading forex itu pasti loss, carilah juga jawaban yang benar. Carilah orang-orang yang sukses dalam trading forex. Kenapa orang ini bisa sukses? Ya, banyaklah belajar. Maka dengan demikian trading Anda di masa kini pasti akan berjalan baik dan teratur dan hasilnya akan sukses di masa depan. Mungkin Anda tidak bisa melakukan sendiri. Bapak Ibu bisa mencari mentor. Nah, mencari mentor ini juga bahaya. Jangan salah mentor, nanti Anda dimanfaatkan oleh mentor tersebut. Carilah orang yang sudah sukses bergelut di dunia trading forex ini, yang sudah memiliki pengalaman cukup panjang, mempunyai histori bahwa dia sungguh-sungguh seorang trader. Temui dia, jangan cuma sekedar ya basa-basi saja. Kalau memang ini Anda rasa cukup penting, carilah orang yang bisa ditemui. Minimal bisa dihubungi lewat telepon dan bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Ya, Anda perlu mentor supaya Anda tidak kesasar jalannya. Karena seorang mentor itu sudah melalui dan sudah melewati. Kalau dia sudah melalui dan melewati, dia tahu jalannya dan dia akan mengarahkan Anda ke jalan yang benar. Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan lagi. Sebenarnya ini adalah cara termudah untuk mengatasi psikologi trading. Ya, tanpa harus banyak belajar, tanpa harus makan waktu. Tadi sudah sedikit saya singgung Bapak Ibu ya mengenai autopilot MTD. Asalkan Bapak Ibu punya hati yang mau terbuka saja untuk menggunakan autopilot MTD, sebuah software trading, sebuah robot trading yang akan menjadi asisten Bapak Ibu dalam trading forex.
Dengan autopilot MTD, Anda tidak perlu harus belajar panjang-panjang ya, makan waktu lama, ribet-ribet, itu sudah dibuang semua. Kemudian Anda tidak perlu juga harus membuat trading plan. Ya, psikologi lebih terjaga. Kenapa? Karena sudah ada trading plan-nya. Anda tidak perlu harus mengutak-ngatik dan tidak perlu melibatkan terlalu banyak emosi dalam trading forex tersebut. Ya, nah, dengan menggunakan autopilot MTD, segalanya sudah teratur, tinggal pasang saja, kemudian autopilot MTD akan berjalan, udah tinggal, psikologi tidak akan turut campur di situ. Yang paling penting psikologi dengan menggunakan autopilot MTD hanya satu, yakin saja sama autopilot MTD-nya, biarkan dia bekerja ya selama 24 jam dan jangan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa dengan profitnya, dengan keinginan Bapak Ibu yang profit gede. Dengan autopilot MTD, trading tanpa ribet, Anda cukup mengaktifkan saja. Semua rule-nya, trading plan-nya sudah ada tersetting di dalam autopilot tersebut. Hasilnya cukup bagus, setahun profit 250%. Tinggal Bapak Ibu hanya berbuka hati saja untuk mau menggunakan autopilot MTD tersebut dan yakin, percaya, ikuti saja aturan penggunaannya, maka kesuksesan forex masa depan menantikan Bapak Ibu semua. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan autopilot tersebut, silakan hubungi saya di 0822 3333 6640. Nah, buat teman Yani Cahya Lifestyle ya, teman YouTube saya Bapak Wawan P, semoga puas dengan jawaban saya. Jika masih ingin ada yang ditanyakan, silahkan, boleh ditanyakan lagi. Terima kasih Bapak Ibu, salam profit luar biasa.